Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kuliah secara online di tengah pandemi corona ini. Hari ini saya akan membahas kuliah mesin listrik di mana pokok bahasanya adalah tentang motor sinkron. Seperti biasanya kita awali dengan biodata. Ini nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, beserta juga kontak saya nanti sehingga nanti apabila mengalami kesulitan Anda bisa komunikasi baik melalui channel YouTube, melalui e-learning, melalui WhatsApp group maupun melalui kuliah tatap muka langsung pada saat pandemi corona ini sudah berakhir. Nah, untuk tujuan pembelajaran, video kuliah ini saya buat mungkin bagi yang belum paham tentang apa itu tentang motor sinkron. Mungkin sebelum melihat video kuliah ini mungkin masih bingung atau masih belum paham, belum kompeten tentang materi motor sinkron. Nah, harapannya setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan menjadi lebih jelas, lebih paham, dan menjadi lebih kompeten. Ini harapannya, sehingga nanti Anda dapat mengembangkan inovasi-inovasi di bidang engineering, terutama di bidang teknik tenaga listrik, sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik. Nah, kita bahas sebagai pengantar tentang mesin listrik ya. Jadi motor listrik atau motor sinkron itu bagian dari mesin listrik. Kita sudah bahas di awal, mesin listrik itu terdiri dari beberapa mesin ya, ada mesin listrik yang statik tidak berputar dan ada yang mesin listrik dinamis. Nah, motor sinkron ini merupakan jenis mesin listrik yang dinamis. Nah, mesin listrik itu menggunakan prinsip konversi energi berupa elektromekanik. Jadi di sini kalau motor itu inputnya listrik, outputnya adalah putaran, sehingga di sini ada konsep elektromekanik. Yaitu konversi ya dari listrik ke listrik, dari listrik menuju ke mekanik atau sebaliknya. Nah, alatnya kemarin sudah kita bahas, alat untuk mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik itu dinamakan generator. Sedangkan sebaliknya itu disebut sebagai motor. Nah, selain generator dan motor itu terdapat transformator yang sudah kita bahas di awal pertemuan ya. Di sini transformator itu fungsinya untuk merubah energi listrik menjadi energi listrik. Prinsipnya sama, menggunakan elektromagnetik. Nah, pembagian mesin listrik sudah kami sampaikan di awal kuliah. Ada mesin AC dan ada mesin DC. Alhamdulillah untuk yang mesin DC sudah kita bahas baik sebagai motor maupun sebagai generator. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mesin sinkron. Nah, mesin sinkron nanti terdiri dari dua, yaitu mesin sinkron yang berfungsi sebagai motor dan mesin sinkron yang berfungsi sebagai generator. Nah, ini untuk klasifikasi mesinnya. Jadi kalau energi listrik dirubah jadi energi listrik itu alatnya menggunakan transformator. Kalau energi mekanik dirubah menjadi energi listrik namanya adalah generator. Sedangkan kalau energi listrik dirubah menjadi elektromekanik namanya adalah motor. Nah, yang akan kita bahas adalah yang motornya. Yang di sini nih. Merubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, sehingga di sini yang kita bahas tentang motor listrik.
Nah, motor listrik yang akan kita bahas adalah motor yang bagian sebelah kiri, yaitu motor sinkron ya, yang terdiri nanti dari motor histeresis, motor magnet permanen, dan motor sinkron jenis lilit. Nah, nanti akan kita bahas. Yang untuk motor asinkron atau motor induksi nanti akan kita bahas belakangan setelah ini. Alhamdulillah untuk motor DC ya dan generator DC kita sudah bahas. Yang untuk motor universal kita belum bahas. Nanti akan kita bahas belakangan. Nah, sekarang kita masuk motor sinkron. Apa sih yang dimaksud dengan motor sinkron? Jadi motor sinkron itu merupakan salah satu jenis mesin listrik yang fungsinya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di sini bentuknya adalah putaran. Mengapa kok disebut motor sinkron? Ya, di sini disebut motor sinkron atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah motor serempak. Nah, hal ini disebabkan karena putaran GGM atau gaya gerak motor ya pada bagian yang diam atau stator itu sama dengan kecepatan putar pada bagian yang berputar, yaitu pada bagian rotor. Oh, ada yang tanya ini, kok bagian stator kok ada yang berputar? Nah, di sini yang perlu nanti saya jelaskan. Di dalam listrik 3 fase itu ada yang namanya adalah medan putar. Nah, medan putar ini tidak bisa kita lihat mata telanjang. Ya, ini medan putar ini nanti bisa kita animasikan. Jadi adanya perbedaan listrik 3 fase ya di mana ada RST atau ABC atau fase 1, fase 2, fase 3 itu menimbulkan medan putar. Nah, medan putarnya itu nggak bisa dilihat. Nah, ini yang namanya teori ya. Yang bisa dilihat adalah kecepatan putar di rotor yang nanti bisa kita ukur pakai ya alat ukur kecepatan atau RPM meter, rotation per minute meter ya, alat ukur kecepatan motor ya. Nah, untuk kecepatannya pada motor sinkron ini adalah kecepatannya konstan. Tidak bisa dirubah. Kalau mau dirubah ya nanti harus merubah frekuensi. Baik pada beban yang tinggi maupun yang rendah, ya dia kecepatannya konstan. Berbeda nanti dengan motor DC seperti kemarin yang kita bahas. Berbeda dengan motor induksi yang besok nanti akan kita bahas. Kalau pada motor sinkron kecepatannya konstan, itu kelebihan sekaligus kelemahan. Ya. Karena kecepatan putar, medan putar di stator sama dengan kecepatan putar di rotor, maka dia tidak punya slip. Apa itu slip? Slip adalah perbedaan kecepatan medan putar di stator dan kecepatan putar di rotor. Nah, nanti untuk slip kita bahas lebih dalam pada materi motor asinkron atau motor induksi. Nah, motor sinkron itu sangat baik kalau dioperasikan pada kecepatan rendah. Karena tadi dengan kecepatan rendah, torsinya nggak terlalu tinggi. Sehingga nanti kecepatannya bisa konstan. Nah, motor sinkron kelebihannya nanti kita bahas ya. Ini baru awal aja. Dia dapat dioperasikan pada nilai faktor daya lagging maupun leading. Sehingga ini cocok digunakan untuk perbaikan faktor daya. Salah satu manfaat nanti yang bisa kita lihat dari motor sinkron. Motor sinkron itu rugi-ruginya kecil. Sehingga karena rugi-ruginya kecil, efisiensinya lebih tinggi dibanding dengan motor yang lain. Nah, motor sinkron tidak mempunyai torsi awal. Berbeda dengan seperti kemarin kita bahas motor DC itu torsi awalnya tinggi. Nah, untuk motor sinkron ini dia tidak punya torsi awal. Kalaupun ada nilainya sangat kecil. Sehingga untuk startingnya itu dia membutuhkan eksitasi dengan menggunakan arus DC. Nanti akan kita bahas ya yang dimaksud dengan eksitasi seperti apa. Nah, ini kita lihat ya. Motor sinkron itu kecepatannya dapat dihitung dengan persamaan ini. NS itu adalah kecepatan serempak.
yaitu sebesar 120 kali F dibagi dengan P. Jadi di sini yang kalau frekuensinya F-nya sama dengan 50 Hz, maka kecepatan motor sinkron itu selalu kalau P-nya sama dengan 2, berarti di sini kecepatannya adalah 3000 RPM. Kalau P-nya sama dengan 4, 1500 RPM. Kalau P-nya ini P sama dengan 2, ini P sama dengan 4, P-nya sama dengan 6, maka kecepatannya adalah 1000 RPM. Kalau P-nya sama dengan 8, maka kecepatannya N sama dengan 750 RPM. Kalau P-nya sama dengan 10, maka N sama dengan 600 RPM. Dan seterusnya. Tinggal dimasukkan rumus ini aja. Bisa difahami ya. Nah, kecepatan ini tidak berubah walaupun terjadi perubahan beban. Nah, bagaimana kalau beban lebih? Kalau beban lebih maka motor akan berhenti. Ini merupakan salah satu karakteristik dari motor sinkron ini. Apa itu NS? Tadi saya jelaskan adalah kecepatan serempak atau kecepatan sinkron. Satuannya RPM, rotation per minute. F-nya itu frekuensi AC, kalau di Indonesia pakai 50 Hz. Nah, kalau kita mengendaki kecepatan putarnya 1200 ya, maka kita harus gunakan VSD, variable speed drive. Tapi jarang sekali nanti sebenarnya motor sinkron itu digunakan. Kenapa? Ya karena tadi mahal ya. P-nya adalah jumlah kutub per lilitan fasenya. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, prinsip kerja dari motor sinkron. Jadi prinsip kerja dari motor sinkron itu rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan yang ada di rotor. Nah, motor sinkron tadi sudah saya jelaskan tidak mempunyai torsi awal. Maka perlu prime mover atau penggerak mula yang memutar rotor sehingga kecepatan sinkron akan terjadi. Sehingga nanti terjadi kopling antara medan putar di stator atau BS. Ini medan ya. Medan itu ya disimbolkan B. Dan medan rotor atau BR. Nah, ini dikenal dengan nama eksitasi. Nah, torsi yang diperlukan untuk menarik motor sehingga motor mencapai kecepatan sinkronnya itu disebut sebagai pull-in torsi. Ya, karena dia tidak punya torsi, maka dia perlu untuk prime mover. Supaya dia menghasilkan torsi. Sehingga dia mampu mencapai kecepatan sinkron. Nah, sumber DC tadi ini fungsinya untuk eksitasi. Apa yang dieksitasi? Yaitu di bagian rotornya. Nanti kita lihat konstruksi dari motornya nanti seperti apa. Nah, ketika motor sudah mencapai kecepatan sinkron, maka arus AC itu diberikan pada belitan stator. Sehingga motor dapat dibebani ya setelah dia mencapai kecepatan sinkronnya. Nah, di sini rotor itu terkunci ya dengan medan putar sehingga di sini kecepatan antara medan putar dengan rotor itu selalu sama, selalu sinkron. Berbeda nanti dengan motor induksi. Kalau motor induksi kecepatan putar di rotor itu lebih rendah daripada kecepatan medan putar di stator. Sehingga nanti ada yang namanya slip. Nah, kalau di motor sinkron tidak ada slip. Nah, kecepatannya tadi konstan walaupun beban berubah-ubah. Ini salah satu kelebihan dari motor sinkron. Nah, kita bisa lihat di sini sudut untuk torsi motor sinkronnya. Jadi pada saat kondisi tanpa beban, garis kutub medan putar dan kutub medan DC berada pada satu garis. Ini kita bisa lihat di sini. Pada saat dia beroperasi tanpa beban. Sedangkan ya apabila nanti dia dibebani akan terjadi pergeseran kutub rotor ke belakang relatif terhadap kutub statornya. Nah, di sini kita bisa lihat
alfanya di sini dia nanti akan bergeser. Nah, jika beban mekanis motor dinaikkan ke titik di mana rotor ditarik keluar dari sinkronisasi atau di sini overload, maka motor otomatis nanti akan berhenti. Nah, ini adalah untuk ilustrasi ya tentang sudut pergeseran dari torsi pada motor sinkron. Nah, ini untuk prinsip kerja dari motor sinkron kita bisa lihat ya untuk animasi video berikut ini ya. Jadi ini adalah untuk motor sinkron ya. Ini dapat kita lihat nanti ya ilustrasinya nanti seperti apa. Nah, ini kalau kita buka kita bisa lihat di sini ya. Jadi motor sinkron itu ya ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada rotating magnetic field atau RMF dan constant magnetic field. Nah, rotating magnetic field itu yang ada di stator ya, dia tadi yang saya katakan itu adalah medan putar di stator. Sedangkan untuk di rotornya nanti dia adalah mengikuti dari medan putar di rotornya. Nah, kecepatannya ini ilustrasi saja ya. Karena yang namanya medan putar stator itu nggak bisa dilihat, ya. Nah, ini juga bisa dibuat dari magnet permanen ya untuk ininya. Nah, di sini ini hanya animasi saja ya tentang bagaimana nanti medan putar di statornya. Nah, di sini sebenarnya ya karena ada perbedaan fase listrik 3 fase itu akan menimbulkan medan putar. This means that rotor will rotate the same speed of RMF, or rotor will rotate at synchronous speed. Jadi di sini kecepatannya adalah kecepatan sinkron ya. Nah, kecepatan sinkron seperti yang tadi sudah saya gambarkan ya. Di sini dapat mengikuti rumus ya. Kecepatan sinkron NS sama dengan 120 kali F dibagi P. Nah, P-nya tadi jumlah kutubnya. Situation is quite different. North pole of the rotor will obviously get attracted by south pole of RMF and will start to move in the same direction. But since the rotor has got some inertia, this starting speed will be very low. By this time, south pole of RMF will be replaced by a north pole, so it will give repulsive force. As a net effect, rotor won't be able to start, or synchronous motors are not inherently self-starting. To make synchronous motors self-start, a squirrel cage arrangement is cleverly fitted through pole tips. At the starting, rotor field coils are not energized, so with revolving magnetic field, electricity is induced in squirrel cage bars, and rotor starts rotating just like an induction motor. When the rotor has achieved its maximum speed, rotor field coils are energized. So as discussed earlier, poles of rotor gets locked with poles of RMF and will start rotating at synchronous speed. When rotor rotates at synchronous speed, relative motion between squirrel cage and RMF is zero. This means zero current and force on squirrel cage bars. Thus, it will not affect synchronized operation of motor. Synchronous motors will produce constant speed irrespective of motor load only if the load is within the capability of motor. If external torque load is more than torque produced by the motor, it will slip out of synchronism and will come to rest. Low supply voltage and excitation voltage are other reasons of going out of synchronism. It is interesting to note that synchronous motor has got the same constructional features of an alternator. Synchronous motors also helps in improving overall power factor of the system. That's all about working of synchronous motors. Thank you. Ya, ini kira-kira tadi ya untuk gambaran prinsip kerja ya dari motor sinkron kita bisa lihat ya. Nah, bagaimana tadi
medan putar di stator yaitu terbentuk ya. Di sini nanti saya jelaskan tentang pembangkitan medan putar ya. Jadi motor sinkron itu kenapa dia muncul medan putar? Karena inputnya adalah menggunakan listrik 3 fase. Nah, untuk listrik 3 fase itu akan mengalir arus yang seimbang pada tiap fase yang mempunyai perbedaan 120 derajat. Jadi di sini dapat saya tuliskan untuk arus yang mengalir pada fase A itu adalah IA sama dengan IM sinus omega T. Sedangkan arus yang mengalir pada fase B itu adalah berbeda 120 derajat. Sedangkan untuk fase C juga sama, berbeda 120 derajat. Nah, tiap arus pada tiap fase itu akan membangkitkan GGM atau gaya gerak magnetik ya sebesar F yang merupakan fungsi sudut ruang theta ya. Jadi di sini dapat kita rumuskan ya berapa besarnya F ini yaitu FA sama dengan Fm sinus omega T. Nah, di sini kita bisa lihat berapa besarnya FB ya kita tinggal kalikan saja di sini. Berapa besarnya C ya tinggal dikalikan dengan tadi perbedaan masing-masing fasenya tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Masing-masing perbedaan sudut fase ini ya, ini adalah IA, ini adalah IB dan ini adalah IC. IA, IB dan IC ini mempunyai perbedaan fase sebesar 120 derajat. Nah, perbedaan fase inilah yang menimbulkan medan putar. Nah, medan putar nanti ya yang tadi nggak bisa kita lihat ya, kita bisa animasikan tadi medan putarnya seperti apa. Ya, di sini mengikuti urutan yang seperti ini ya. Jadi sebenarnya perbedaan fase ini menimbulkan medan putar. Nah, medan putar itu tadi oleh Michael Faraday dan teman-teman dirumuskan N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Sehingga tadi kecepatan medan putarnya sebesar kalau frekuensinya 50 Hz maka ya tergantung jumlah kutubnya. Kalau jumlah kutubnya tadi 4 ya berarti 1500. Jumlah kutubnya 6 ya 1000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat konstruksi dari motor sinkron. Nah, kita bisa lihat di sini. Konstruksinya seperti apa? Hampir sama dengan motor DC, ya, hampir sama dengan motor induksi. Pada intinya adalah apabila kita bicara tentang motor, komponen utamanya ya berupa yang pertama stator, ya bagian yang diam, dan yang kedua adalah rotornya. Ini komponen utama. Jadi motor itu minimal ada itu. Yang berikutnya karena di sini menggunakan motor sinkron itu ada exciter atau eksitasi. Kenapa butuh eksitasi? Ya karena di sini motor sinkron itu torsinya rendah. Dia tidak bisa muter sendiri. Jadi walaupun sumbernya sudah dicolokkan ke listrik 3 fase ya, maka ini belum bisa berputar motor itu sebelum dieksitasi. Berbeda dengan motor yang induksi. Kalau motor induksi colokkan langsung ya, dia akan berputar otomatis. Nah, untuk motor sinkron ini nggak bisa, dia butuh eksitasi. Minimal itu ya. Untuk motor tadi minimal ada stator dan rotor, tapi khusus motor sinkron itu ada komponen yang namanya eksitasi. Nah, eksitasi itu sebenarnya memberikan arus DC. Yang dikasih arus DC mana? Yaitu adalah bagian rotornya di sini. Nah, ini kalau kita bongkar bagian rotornya, kita bisa lihat di sini. Ini yang bagian luar itu statornya, yang warna hijau, ini statornya, muter ini ya. Terus yang bagian dalam ini rotornya ini. Nah, di dalam rotor ini nanti dihubungkan dengan sumber DC untuk eksitasi. Nah, ini nanti terminal dari statornya dihubungkan ke listrik 3 fase. Nah, lebih lengkapnya ya nanti ada frame-nya, ya, nanti ada belitannya dan lain sebagainya, ada porosnya, ada bearing dan lain sebagainya.
Nah, nanti kita lihat. Nah, ini untuk konstruksi yang lebih detail. Ini nanti kalau kita bongkar motor sinkron itu ya minimal tadi ada ini ya. Yang paling utama adalah bagian statornya, ini yang bagian luarnya. Yang kedua dari bagian rotornya, rotornya di sini. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya. Nah, untuk bagian ininya bisa menggunakan magnet permanen ya. Permanen magnet ya, atau bisa menggunakan jenis yang lain. Nah, untuk eksitasinya nanti bisa menggunakan ya seperti motor DC menggunakan sikat, brush, atau menggunakan tanpa sikat atau brushless. Nah, ini untuk kelengkapan dari apa namanya motor sinkron ya secara lengkap. Nah, di sini kalau kita lihat ya sama tadi ya di bagian yang tadi kita perjelas, di sini ada frame-nya atau yoke-nya. Di sini ada pinggir-pinggirnya itu adalah stator, ini ada slot-slotnya. Ada slot-slotnya nanti untuk menentukan berapa jumlah kutubnya tadi. Ada berapa kutub. Terus di dalamnya itu nanti ini adalah rotornya, belitan rotornya. Nah, dari sini nanti rotornya itu diberi untuk eksitasi berupa arus DC. Nah, sedangkan untuk rotornya, statornya, RST-nya ini nanti dihubungkan ke sumber 3 fase. Nah, sehingga kita bisa lihat komponen dari motor sinkron itu yang utama ini ya, stator dan rotor. Yang kedua ada kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkar bentuknya sama dengan mesin induksi, ya. Sedangkan untuk kumparan medan kutubnya menggunakan sepatu atau kutub dengan celah udara. Nah, ini kelebihan dari motor ini ya, karena ada celah udara. Yang berikutnya adalah di sini perbedaan nanti dengan motor yang induksi. Motor induksi tidak perlu eksitasi. Kalau motor sinkron nanti butuh eksitasi untuk menghasilkan medan magnet atau flux pada kumparan rotor yang nanti dialirkan melalui cincin belah. Nah, kumparan jangkar dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 3 fase sehingga nanti dapat menghasilkan medan putar pada stator. Nah, ini kira-kira komponennya tadi ya. Nah, ini untuk rangkaian belitan motornya, cara membelit lilitannya itu dapat menggunakan pola yang terdistribusi seperti ini. Bisa juga nanti menggunakan pola yang konsentris seperti ini. Nah, untuk bagaimana nanti cara melilit ulang dari motor sinkron ya maupun motor induksi nanti bisa ikuti video kuliah pada rewinding motor listrik ya. Nah, berikutnya adalah tentang rangkaian ekuivalen. Bagaimana nanti kita memodelkan motor listrik ini. Nah, untuk mempelajari motor listrik biasanya nanti para engineer, teknisi itu menganalisis rangkaian ekuivalennya pada motor sinkron. Jadi motor sinkron di sini ini kita gambarkan. Ini motornya, ini ada tegangannya, di sini ada reaktansi jangkar dan resistansi jangkarnya. Jadi di sini nanti ada EA, ada JXS, dan ada RA yang nanti fungsinya untuk menghitung ya parameter-parameter ini dengan melakukan uji, baik uji beban penuh maupun uji hubung singkat. Uji tanpa beban, uji hubung singkat maupun uji beban penuh. Nah, di sini untuk masing-masing fase kita bisa lihat. Di sini adalah untuk fase A1, ini A2, ini untuk A3. RST sama saja. Secara umum digambarkan seperti ini ya untuk apa namanya rangkaian ekuivalen dari motor sinkron. Nah, untuk rangkaian per fase nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Ini untuk eksitasinya.
Ini untuk motornya. Nah, sekarang kita lihat untuk karakteristik dari motor sinkron. Jadi karakteristik ini bisa kita lihat ya, hubungan antara arus motor dengan arus medannya ya, arus motor dengan arus medan. Nah, di sini kelebihan dari motor sinkron adalah dia ini bisa beroperasi pada faktor daya lagging maupun leading. Lagging itu tertinggal. Apa yang tertinggal yaitu arus dibanding dengan tegangan. Kalau leading itu mendahului. Apa yang mendahului yaitu arus dibanding dengan tegangan. Nah, untuk masalah lagging dan leading nanti Anda bisa lihat video kuliah di rangkaian listrik. Nah, Anda akan paham ya tentang faktor daya ya. Nah, di sini titik tengahnya ada di sini. Ini bersifat resistif, faktor dayanya 1, sedangkan kalau di sebelah kiri itu lagging, di sebelah kanan leading. Nah, kita bisa lihat di sini faktor dayanya ya. Ini untuk arus armaturnya atau arus motornya, ini adalah arus medannya. Nah, kita bisa dilihat di sini ada garis ya, lotus of unity of PF ya, di mana di sini dia akan cos-P-nya itu maksimal 1. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu untuk PF 0,8 lagging, sedangkan yang sebelah kanan itu 0,8 leading. Nah, salah satu kelebihan dari motor sinkron nanti yang akan kita bahas itu adalah untuk memperbaiki faktor daya. Sehingga nanti apabila faktor dayanya jelek dikasih beban motor sinkron nanti akan diperbaiki. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Lagging PF region ya plus Q consume, kalau di sebelah kanan itu dia nanti plus Q consume juga. Artinya apa? Apabila dia dioperasikan di sebelah kiri dia akan memperbaiki ya faktor daya. Apabila faktor dayanya leading ya kita dioperasikan sebelah kiri sehingga menjadi lagging. Demikian sebaliknya apabila dia lagging dia nanti akan memperbaikinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 karakteristik. Ini untuk yang tanpa beban, ini yang untuk setengah beban, dan ini kalau yang dibebani beban penuh ya. Kita lihat di situ hubungannya seperti apa. Ya. Nah, untuk rugi dari motor sinkron ya, rugi-ruginya hampir sama dengan motor DC ya. Ada rugi input, ada rugi jangkar, dan ada rugi output. Nah, sehingga di sini ada daya input, ada daya jangkar, dan ada daya output. Ruginya adalah rugi tembaga dan rugi inti dan rugi gesek. Sehingga di sini kita bisa lihat, bisa hitung untuk efisiensi motor sinkron. Ini mohon maaf salah tulis ya. Rumusnya adalah sama dengan efisiensi motor DC. Yaitu apa? Efisiensi dirumuskan P output dibagi dengan P input kali 100%. Nah, penyebab perbedaan tegangan itu apa ya? Yang pertama adalah adanya penurunan tegangan pada lilitan jangkar akibat adanya impedansi jangkar baik dalam bentuk hambatan murni maupun dalam bentuk reaktansi. Yang kedua adalah reaktansi jangkar yang timbul karena terbentuknya GGM jangkar akibat pembebanan pada generator. Dan yang ketiga pengaruh kemagnetan pada generator dengan penguat sendiri karena turunnya tegangan. Nah, sekarang kita lihat untuk aplikasi dari motor sinkron. Jadi tadi karena awalnya sudah saya jelaskan ya, motor sinkron itu memiliki torsi awal yang rendah. Oleh karena itu cocok digunakan untuk beban-beban yang membutuhkan torsi awal yang rendah. Contohnya apa? Kompresor udara. Ya, ini kompresor banyak menggunakan motor sinkron. Walaupun sekarang lebih banyak menggunakan motor induksi. Sebenarnya kalau di aplikasi industri motor sinkron itu sekarang jarang digunakan. Kenapa kok jarang digunakan? Karena harganya mahal. Faktornya itu. Tadi dia membutuhkan eksitasi sehingga perawatannya sulit ya. Tapi ini zaman dulu banyak digunakan untuk ini. Yang kedua untuk peralatan yang membutuhkan perubahan frekuensi. Karena tadi di sana ya kecepatannya dia konstan untuk motor sinkron ini. Yang berikutnya adalah sebenarnya
mesin sinkron banyak digunakan untuk mesin-mesin generator. Jadi mesin generator pada pembangkit listrik untuk PLTU, PLTGU, PLTA, PLTP, PLTD, PLTN itu menggunakan mesin sinkron. Tapi bukan motor ya. Ini generator sinkron yang akan kita bahas minggu depan. Nah, motor sinkron dapat digunakan untuk mempertahankan faktor daya yang tinggi. Ya. Karena tadi dia bisa beroperasi sebagai leading maupun lagging. Ini kelebihan dari motor sinkron. Nah, motor sinkron bisa juga digunakan untuk pengatur tegangan. Dengan menggunakan motor sinkron tadi faktor dayanya kan bisa diperbaiki. Otomatis dia bisa memperbaiki tegangan. Nah, yang berikutnya motor sinkron banyak digunakan untuk industri yang membutuhkan beban dengan kecepatan konstan. Nah, ini banyak dipakai dulu di industri tekstil. Sebelum ditemukannya VSD atau variable speed drive, industri tekstil itu untuk kontrol penenunan itu dengan kecepatan yang konstan itu agak sulit. Karena kalau pakai motor induksi zaman dulu sering putus benangnya. Kenapa? Karena ada gejolak sedikit tegangan, dia kecepatannya berubah. Kalau kecepatannya berubah, dia putus karena ketarik kan. Sehingga banyak menggunakan motor-motor jenis motor sinkron. Yang berikutnya industri-industri seperti untuk membuat kawat, ya itu juga banyak menggunakan motor sinkron. Nah, ini adalah contoh untuk nameplate dari motor sinkron, ya hampir sama dengan pada mesin-mesin yang lain. Di trafo ada nameplate, motor DC juga ada nameplate, di motor sinkron juga di sini ada nameplate. Ini ada rated dayanya berapa? Contoh 21.000. Nah, untuk nameplate itu ada yang menggunakan ANSI Amerika, ada yang menggunakan IEC. Kalau ANSI biasanya lebih senang pakai HP Amerika dan Inggris. Tapi kalau IEC biasanya pakainya KW. Walaupun kadang-kadang ditulis dua-duanya. Kalau ini hanya HP berarti ini ANSI ya. Yang kedua tegangannya ini 6.600. Cukup tinggi, ini tegangan menengah. Ampernya 1404. Excitation voltnya 125. Ini untuk eksitasi rotornya. Nah, di sini ini jenis continuous running ya. Outline-nya nomornya seperti ini. Ini temperatur rise-nya 80 derajat, RTD-nya 105 ya. Untuk frame-nya 9398, fasenya 3 fase, RPM-nya 1200. Nah, ini kita bisa lihat. Berarti kalau 1200 frekuensinya sama dengan 60 Hz. Karena rumusnya tadi N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Maka di sini kalau frekuensinya itu adalah 60 Hz, berarti 120 kali 6. Berarti 7.200 dibagi dengan P-nya. P-nya mestinya di sini adalah 6 ya. Dengan P6 maka ketemu 7.200 bagi 6 ketemunya 1.200. Maka kecepatannya kecepatan sinkron. Nanti kita bandingkan dengan motor induksi. Kalau motor induksi nggak mungkin kecepatannya pas 1.200. Mesti 11XX. XX-nya misalkan 1.170, 1.180 dan sebagainya. Tergantung dari slipnya. Nah, berikutnya adalah kelebihan motor sinkron. Yang pertama tadi ya dapat memperbaiki faktor daya sistem, kecepatannya selalu konstan walaupun bebannya berubah-ubah, kecuali kalau bebannya overload, maka motor akan mati. Stabilitas mekanis lebih baik karena adanya celah udara. Jadi tadi ada celah udara yang cukup lebar di sini antara rotor dan stator, sehingga di sini stabilitasnya menjadi lebih baik. Efisiensinya tinggi, hampir 90% dibanding dengan motor DC maupun motor induksi. Jadi memang secara efisiensi dia lebih bagus ya, sehingga harganya lebih mahal. Nah, sedangkan kelemahannya adalah yang paling utama karena dia membutuhkan sumber DC untuk eksitasi. Sehingga ini ribet untuk startingnya. Tidak cukup dengan DOL, tidak cukup dengan Y delta, dengan soft start, tetapi di sini perlu ada sumber DC.
harga per kilowatt hour-nya lebih mahal dibanding motor induksi atau motor yang lain. Yang berikutnya ada cincin slip ya dan sikat karbon, sehingga harganya lebih tinggi dan perawatannya itu lebih kompleks. Demikianlah ya dari kelemahan dan perbaikan. Nah, berikutnya adalah ini contoh ya, contoh untuk perbaikan faktor daya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini. Apabila kita punya beban seperti ini. Saya punya beban motor induksi. Kapasitasnya 100 kW, power faktornya 0,78. Yang kedua, motor induksi juga 200 kW, 0,8. Lagging. Nah, kalau saya pakai motor sinkron ini nanti seperti apa PF-nya? Apakah nanti bisa memperbaiki atau tidak? Nah, ini adalah kelebihan dari motor sinkron tadi. Nah, silakan nanti dicari ya. Kalau saya menggunakan motor sinkron 150 kW, PF-nya nanti akan menjadi berapa di sini? Secara keseluruhan ya. Oke, ini contoh soal ya. Untuk Anda bisa kerjakan ya. Misalkan sebuah motor sinkron 3 fase, frekuensinya 50 Hz, kapasitasnya 30 MVA, dihubung secara bintang, faktor dayanya 0,8 lagging, tegangan sumbernya itu 3 sampai 11 kV ya. R per fasenya itu 0,2 ohm dan rugi motor itu 100 kW. Pada tes hubung singkat itu dia didapatkan ruginya adalah 600 kW. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa efisiensi motornya. Nah, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Nah, ini nanti untuk latihan ya, supaya nanti Anda bisa menguasai kompetensi ini dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.